baru mulai. Ya, kita mulai lagi Bapak Ibu sekalian pertemuan kita. Ya, untuk sesi percakapan berbasis coaching. Jadi nggak boleh tuh kalau kita bikin pertanyaan yang sifatnya sudah ditambahin satu kata yang menjurus. Kata menjurus dilarang. Ya, itu kesulitannya dalam membuatnya, Pak. Nggak boleh. Itu kesulitannya gimana, Pak? Itu boleh. Itu kesulitannya seperti apa, Pak? Itu boleh. Kesulitan maksudnya, Pak? Itu boleh. Ya, semua yang ngikutin. Kesulitan maksudnya, Pak? Kesulitan maksudnya Pak. Kesulitan seperti apa? Maksudnya apa, Pak? Kesulitan seperti apa, Pak? Kesulitan seperti apa Pak? Kesulitan seperti apa? Gimana tuh, Pak, kesulitannya? Gimana tuh Pak kesulitannya? Kesulitannya. Seperti apa sih, Pak, kesulitannya? Seperti apa sih Pak kesulitannya? Oh, kesulitan Seperti ya, Pak? apa, Pak? Kesulitannya. Oh, kesulitan ya, Pak? Oh, kesulitan ya Pak. Oh, kesulitan ya, Pak. Udah tahu sulit nanya. Oh, ngenyek ya, Pak? Makin sulit. Kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Ya, oke, lanjut lagi ya. Good. Saya senang Anda sudah melihat ke sana. Lanjut, selanjutnya perpasakan berbasis coaching ya. Nah, kemudian jadi percakapan berbasis coaching itu ada 4. Yang satu percakapan untuk perencanaan, ya. Yang kedua adalah percakapan selain buat perencanaan. Yang kedua percakapan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga refleksi diri. Yang keempat kalibrasi. Ya, apa itu perencanaan? Mau bikin program kerja atau rencana. Pemecahan masalah bila CGP-nya mentok, stres, pusing. Nah, kalau percakapan bukan coaching beneran, boleh tuh brainstorming kalau dia mentok. Lalu ada refleksi diri. Refleksi diri tuh lihat yang bersangkutan pengen dicari tahu salahnya apa, atau kalibrasi. Kalau kalibrasi kerjaannya, programnya, diceknya apa. Jadi kalau refleksi ke dalam, kalau kalibrasi keluar. Sampai sejauh ini bisa paham ya teman-teman? Jadi percakapan berbasis coaching kepake buat 4. Apa aja? Yang pertama? Perencanaan. Yang kedua? Pemecahan masalah. Yang ketiga? Refleksi diri. Refleksi diri. Yang keempat? Kalibrasi. Bu Julia tuh orangnya hafal ya. Susah ngapalnya sebenarnya. Iya, Pintar Pak, dia pakai contekan itu Pak. Pintar dia Pak. Iya, Ranking 1 terus ya. Pak. Saya appreciate ya. Pakai contekan Pak. Dilarang fitnah ya. Apapun itu pintar dia. Ketumbuh jandamu ya Bu. Cerdas. Katanya karena anak itu diwariskan kecerdasan dari ibunya. Kalau ibunya cerdas, wah anaknya bakal cerdas. Halo, Akbar. Barang yang kayak gini harus dikumpulin. Amin. Iya, yang cerdas-cerdas ini bagus. Jangan libatkan saya, Bapak. Oh, enggak. Bapak Pak Amin ini udah 3, Pak. Oh, udah 3. Pak harus jadi 4, Pak. Harus jadi 4. Biar tambah stres kehidupannya. Ada 4 biji, kalau bisa satu rumah semua biar anaknya Pak, bukan istrinya. 4 anaknya kan? Ya, dah lanjut ya. Jadi kalau kerjaan programnya udah berjalan 3-5 bulan, kita mau cek pakai kalibrasi. Ya, udah tips saat melakukan percakapan coaching, selalu pastikan kita presence atau hadir sepenuhnya. Apa itu hadir sepenuhnya teman-teman? Ketika pikiran, badan, hati, dan tujuan. Ada di satu tujuan. Ya, oke, good. Mulai dengan menetapkan niat, saya pengen dengarkan, saya pengen dampingi, saya pengen jadi teman berpikir sama dia. Jangan buat janji ketemu, jangan bikin. Nah, kapan kita bikin percakapan coaching? Ketika kita tahu situasinya nggak bisa coaching beneran. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bantuin dia. Ya, oke, percakapan untuk perencanaan. Kapan kita melakukannya? Sebelum memulai pendampingan kepada coaching, itu perencanaan. Pendampingan biasanya itu bersifat suatu pengembangan jangka pendek. Jadi rencananya jangka pendek 3-6 bulan. Rencanakan bersama apa yang dikembangkan coaching, dan sebelum coaching mulai terlibat dalam satu kegiatan pasti perlu perencanaan kan. Nah, apa yang harus direncanakan? Pakai pendekatan ini. Ya, pakai teknik coaching kita. Gimana lakuinnya?
Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu kalau boleh di screenshot karena yang dari sono belum warna-warna, dari saya udah ada warna-warna. Di screenshot aja. Ya, bagaimana melakukannya? Tanyakan dulu. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini? Tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan ini. Apa ukurannya bahwa ini berhasil? Identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Apa yang harus disiapkan? Apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan? Identifikasi hal-hal yang sudah ada. Apa yang udah ada yang bagus yang bisa kita pakai? Identifikasi dukungan yang diperlukan. Bapak butuh bantuan apa? Apa yang harus disiapkan? Lalu tanggung jawab. Kapan akan melakukan sesi refleksi atau kalibrasi habis ini ketemu lagi kita. Ya, ini tinggal dibaca aja sih. Dalam tahap ini nggak perlu gali secara detail karena perencanaan barangnya belum mulai. Yang penting dapat ide-ide aja. Ya. Nah, saat percakapan kita kan ada formnya jangan suruh dia isi sambil ngobrol. Kalau udah dapat isi. Kita nyatetnya sambil percakapan aja. Kalau belum dapat terakhir baru ditanya langsung. Nah, saya pengen bahas sedikit tentang hal yang namanya pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan Bapak Ibu? Tadi udah pernah dibahas. Maka kali ini saya akan jelaskan pemberdayaan pakai versi saya. Kalau menurut Anda bagus, tolong dicatat dan nanti tolong dijadikan contoh buat jelasin ke yang lain. Oke? Sesungguhnya sih rekamannya ada, bisa nonton rekaman lagi. Tapi kan males. Ini kalau mau jelasin pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Kata kunci pemberdayaan dari kata apa? Daya. Iya. Dan paling sering kata daya dipakai oleh apa? PLN. Listrik. Listrik. Ketika dayanya cuma 450 watt, itu nggak bisa pasang AC. Ya, boro-boro pakai pompa listrik. Pompanya pompa tangan tuh yang Dragon. Ya, begitu dayanya naik jadi 900 watt, mungkin beberapa kita bisa pasang. Ya, ada TV mungkin bisa pakai mesin lemari es gitu ya. Tapi nggak bisa nyala bareng tuh kalau pompa listriknya nyala yang lain mati. Begitu Anda naik jadi 1250 atau bahkan 2250, mendadak Anda bisa pakai alat-alat lain. Ya, AC bisa, Anda bisa pakai yang namanya mesin cuci, bahkan bisa buka jasa usaha las di rumah. Kenapa? Listriknya udah nyampe, dayanya udah kuat. Itulah dia pemberdayaan. Kita membuat orang, ya klien kita, coach kita, anak buah kita, rekan kita, dari yang sebelumnya nggak bisa menggunakan alat-alat tadi, sekarang dayanya kuat, kapasitasnya sudah berkembang sehingga dia bisa bawa dan melakukan alat-alat tadi. Ya, jadi kalau pemberdayaan itu berarti yang bersangkutan sekarang dibuat mampu untuk menggunakan alat-alat lain selain alat-alat dia yang kemarin. Kalau orang cuma punya palu, maka semua dilihat kayak paku. Bawaannya digetok aja, bawaannya marah-marah aja, nyuruh marah, getok aja terus kerjaan. Begitu dia tahu dia punya cungkil, dia tahu dia punya gergaji, dia tahu dia punya pahat, dia punya solder, dia punya banyak alat, bahkan pakai listrik pula, gerindranya nggak perlu pakai tangan, nggak pegel. Maka kemampuannya jadi luar biasa. Karena sekarang dia tahu beda situasi, beda kejadian, beda alat yang dipakai. Tapi kalau dia cuma punya satu alat, bawaannya marah-marah aja terus. Kenapa? Punyanya cuma palu, bawaannya getok aja udah. Nah, kalau udah kayak gitu tadi, beruntunglah kalau dia cuma punya satu alat yaitu palu, bila dia wanita. Kenapa? Kalau dimarahin orang, marahin balik. Itulah kelebihan wanita. Asal musuhnya laki-laki. Yuh, bejiliatin doyan. Kalau musuhnya sama wanita, nggak bisa. Langsung kayak kucing kan. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Langsung. Ya, itu gimana penjelasannya? Kalau udah kayak gini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya, Anda harus Luar biasa, Pak. gunakan selalu bahasa lapangan, jangan bahasa dewa. Mulailah dengan bahasa yang konkret, bukan abstrak. Hindari penampakan. Teori itu bahasa abstrak, penampakan. Contoh dulu, konkret dulu, baru abstrak. Ya, kalau nggak orang susah nangkepnya. Dan ini yang kesalahan kita karena dunia pendidikan itu entah kenapa dulu dikuasai oleh sarjana-sarjana riset, bukan sarjana terapan. Bukan orang SMK, tapi orang SMA. Ya, bukan orang vokasi, tapi orang-orang S1 yang tujuannya ngeriset, kerjanya riset aja dah. Tulisan, kajian, bukan yang ngerjain di lapangan. Akibatnya bahasanya bahasa kayak gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan orang kerja itu ya di lapangan.
Kerja itu yang ngasilin sesuatu, bukan yang ngasilin kajian dan tulisan yang cuma buat bahan pemikiran. Ya, kita melatih anak buah kita biar bisa anak-anak didik kita agar bisa hidup di dunia nyata, bukan di dunia tulisan atau dunia digital, kan itu. Wis, rapopo. Ya, kita tak butuh Pak researcher, itu butuh 10%. Tapi 90% pasti ke lapangan. Karena itu bikinlah pelajaran dan pendidikan itu buat orang yang di lapangan. Bahasa konkret dulu, baru abstrak. Contohnya dulu, baru teori. Jangan dibalik. Oke, good. Ya, nah, itu udah. Lalu kita masuk ke materi kita lagi. Sekarang masuk ke bagian setelah perencanaan, pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sebenarnya yang kita lakukan selama ini. Yang kita pelajari coaching itu banyak kan isunya pemecahan masalah. Ada problem, saya bingung harus ngapain, dapat masalah. Apa itu masalah? Ketika dia merasa buntu, ya, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, ya. Ketika dia merasa tidak mampu, maka dia butuh pemecahan masalah. Ketika dia lagi ada krisis, ya, dia stres berat. Ketika dia butuh bantuan dari luar, maka kita turun tangan. Tapi sama cara tekniknya, ya, skripnya sama. Nah, kalau kayak gini, tolong di screenshot, ya, ini halamannya, di screenshot biar enak bacanya. Ya, gimana lakuinnya untuk memecahan masalah? Ajak lihat dia masalahnya dulu, kasih nilai 1-10. Ajak dia melihat apa yang ingin dicapai jika masalah hilang, posisi 10. Seperti apa situasi, kondisi, keadaannya bila nilainya 10. Ajak dia melihat apa aja faktor-faktor yang bisa membuat masalah itu hilang, sehingga mencapai 10. Mana yang prioritas? Urutkan. Seperti apa mekanismenya yang menyebabkan itu semua terjadi. Ini kan udah ada di list pertanyaan saya. Setuju nggak? Ya. Lalu rencana aksi. Ya. Ajak dia memikirkan apakah memiliki ide untuk mengatasinya. Udah pertanyaan ide. Kalau dia mentok nggak dapat ide, baru kita brainstorming. Nah, kalau percakapan boleh, kalau sesi coaching nggak boleh. Sebenarnya nantinya Anda sehari-hari itu nggak melakukan coaching lagi, tapi percakapan aja berbasis coaching. Nggak ada lagi kejadian kita mau lakukan sesi coachingnya, nggak ada. Bu, apa kabar? Tapi selama cara Anda memimpin, selama cara Anda menjadi pendamping, selama cara Anda sebagai seorang pengajar praktek, semua yang Anda lakukan komunikasi individual itu pakai teknik coaching. Yaitu apa? Banyak bertanya dan banyak melakukan konfirmasi. Mengakukan dengan urutan tirta. Ya, urutannya tirta, tapi tirtanya dirubah. T-nya apa yang pertama? Tujuan. Yang kedua identifikasi. Identifikasi ada dua. Ya, identifikasi ada dua, apa aja? Identifikasi Masalah. masalah Yang kedua sama penyebab. ide solusi. Masalah itu penyebab larinya akhirnya. Yang kedua ide solusi. Ide solusi. Ya. Setelah itu baru begitu ide solusi udah kan baru ya kan rencana aksi. Rencana aksi. Ya, kapan Ibu mau melakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Siapa yang mau diajak? Perlu bantuan saya enggak? Saya tanggung jawab. Kapan Ibu mulai? Ya, gimana motivasi Ibu? Gimana komitmen Ibu? Tahu dari mana Ibu bakal Ibu bakal ngerjain ini? Kapan saya akan diupdate? Kapan kita ketemu lagi bahas? Udah. Tirta kan? Bedanya kalau tirta yang asli yang dipakai teman sebelah itu nggak dibedakan antara gali masalah dengan ide solusi. Ya. Nah, itu udah identifikasi masalah dan solusinya nggak dipisahkan. Itu yang bikin orang error biasanya. Yang kedua nggak tahu cara ngomongnya. Oke, ya. Nah, terakhir biasakan gimana kesimpulan Ibu? Tanya aja. Tips, jaga sikap terbuka, netral, dan rasa ingin tahu. Jangan terbawa dalam problem coaching. Sering-sering ngajak coaching melihat di area yang netral atau helikopter view. Helikopter view itu apa? Kalau kita dari sini, depan saya ada dinding, kiri ada dinding, kanan ada dinding. Tapi begitu saya naik helikopter yang tinggi, saya lihat, oh ternyata rumah ini kayak gini, rumah itu kayak gitu, oh ternyata susunannya kayak gitu. Dari sana daerah padi-padi, daerah sini daerah perumahan, daerah sana hutan, dari sini jalan raya. Kita bisa lihatnya dari relasinya jadi lebih bagus.
Tapi kalau kita cuma di bawah, kita mentok semua ke semua dinding ini, kiri kanan dinding. Ya, sudah. Ya, kalau perlu, nah kalau perlu Anda pakai gambar. Anda pakai mind map. Jadi gambarnya gimana Bapak Ibu? Gambarnya seperti ini. Oh ini penyebabnya ya, lalu ini ada penyebabnya ini, lalu ini ada ini, lalu ada ini. Oke, yang ini dibagi lagi jadi ini dan ini dan ini. Kalau yang ini apa? Oh ini. Kalau ini, oh ini cuma 2 aja. Lalu ini, oh ternyata ada ini lagi dibagi lagi ini Bapak Ibu. Nah, apa yang ditulis di sini? Cukup kata kunci. Apa yang ditulis di mind map? Kata kunci saja. Jangan Kata kunci. panjang-panjang. Kita ngerti kok, bisa nambahin sendiri. Cukup. Kata kunci. Kata kuncinya aja. Inilah, ini akan sangat membantu. Makanya kalau lagi meeting gitu, bagus kalau pakai notepad yang bisa pakai gambar-gambar. Kalau nggak bawa kertas saja, buku yang agak bisa dicoret-coret lah. Ya, itu akan memudahkan Anda. Udah. Setelah pemecahan masalah, kita masuk percakapan untuk refleksi. Nah, refleksi ini sekarang sudah jadi sebuah tren ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang menyukai refleksi, khususnya karena 1,5 jam bisa bayar 70.000, badan kita udah hilang pegalnya. Kebanyakan refleksi itu di kaki. Dia akan cari titik-titik yang perlu disembuhkan. Refleksi kadang-kadang menggunakan minyak. Ini kita bahas yang benar kan? Pijat itu Pak, pijat refleksi itu Bukan, Pak. Pak. Itu pijat Beda, refleksi. pijat refleksi itu Pak. Tapi kan rame sekarang refleksi kayak gitu kan? Iya rame Pak. Ah, ya udah benar. Ya, rame, Pak. Habis ini Iya. refleksi, Pak. Ah, kan percakapan. Jadi sambil kaki Anda dipegang, Anda ngobrol. Itulah percakapan untuk refleksi. Cukup jelas ya? Saya mah cerdas. Saya Mohon. jago. Ya. Sekali lagi refleksi itu Anda udah bosen sekarang. Ya, refleksi harian, refleksi 2 mingguan. Gocap sama gocap. Capek deh. Tapi jujur memang, setuju saya. Bahwa dengan adanya refleksi kita jadi ada pembelajaran. Kalau nggak ada refleksi, maka pembelajaran itu lewat. Ya, udah gitu aja lewat. Nah, kapan kita melakukannya? Setelah ada aktivitas dilakukan oleh coach. Setelah mengikuti suatu aktivitas. Setelah menyelesaikan suatu tugas, atau dia pengen merefleksikan diri. Refleksi itu ke dalam otak kita. Kalibrasi itu apa yang kita lakukan, refleksi itu bagaimana proses di otak kita. Ya, gimana melakukannya? Silakan screenshot. Sabar, Pak, sabar. Nggak mau. Jangan dong. Biarin. Ih, di foto, print screen nih. Saya kan ngikutnya dari sini. Iya deh. Screenshot taruh di PowerPoint, di Word atau dikirim langsung ke grup. Ya. Oke. Gimana melakukannya kalau refleksi? Karena kita akan ngomongin kekurangan orang, maka bangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Identifikasikan rencana aksi. Apa yang dapat dirasakan dari event, kegiatan, situasi yang udah direfleksikan. Tanyakan, kamu dapat inspirasi, ide-ide apa yang timbul dari pengalaman dan perasaan tersebut. Nah ini menarik. Perasaan ditanya. Bapak Ibu sekalian. Perasaan. Jing. Mana yang lebih penting dalam program manusia? Logika apa emosi? Kalau ibu-ibu ditanya, Logika Pak. Logika. Oke, ketika logika lagi tinggi, emosi hilang. Enggak, emosi tetap. Enggak. Ketika emosi lagi tinggi, logika hilang. Logika hilang. Hilang logika. Iya. Iya, Logika betul. lagi tinggi, ngobrol sama cewek cantik, ngomong sama cowok ganteng, ngomong sama orang yang tampilannya soleh. Waduh, tergantung Anda suka yang kayak gimana. Wah, bawaannya seneng banget. Kata seneng ini bikin kita makin semangat, logika kita makin bagus. Tapi begitu kita lagi logika, ngobrol logik gitu ya, dengan orang yang nyebelin. Ya, sambil ngomong, ngejual ludah sembarangan. Sambil ngupil. Sambil Anda ilfil dengarnya, Anda bete, Anda jijik. Kira-kira logika kita jalan apa kita malah bete? Stop. Hah? Stop. Kalau Anda lagi marah bisa mikir baik nggak? Nggak bisa. Jangan pernah ngambil keputusan ketika lagi emosional. Ya.
Sesungguhnya kita diciptakan itu ada 2 program yang jalan. Satu program sadar namanya logika, program bawah sadar ada di bawah kesadaran namanya emosi. Perasaan adalah emosi yang kita sadari. Perasaan saya nggak enak nih. Perasaan saya kenapa ya? Kayaknya bawaannya marah-marah. Itu emosi yang kita sadari. Tapi kita seringkali marah, habis marah nyesel. Itu karena melakukan kemarahannya tanpa disadari. Dan sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang tidak diberikan emosi. Gara-gara ada emosi, kita jadi pengen sesuatu. Hawa nafsu adalah emosi yang sangat kencang pengaruhnya. Segitu nafsu itu segitu kerasnya nafsu sehingga kita bisa terpengaruh banget dengarnya kalau nafsunya udah kencang. Bayangin ya, ada satu makhluk yang dikasih kemampuan luar biasa. Dia dikasih senjata, ini senjata hebat banget. Kamu tembakkan ini senjata, kamu aktifkan ini senjata, senjatanya hidup, kiamat lah ibaratnya dunia. Semuanya hancur. Hebat nggak? Yang bakal megang senjata kayak gitu pasti jabatannya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau dia pencet senjatanya sekali, hancur semuanya. Pencet 2 kali, bangun lagi. Pencet 3 kali, mulai ngitung. Ya, namanya sasangkala. Malaikatnya namanya apa? Malaikat apa itu? Israfil. Israfil. Kan? Yang cerdas itu jawab duluan. Lanjut. Iya, anaknya cerdas. Sangkakala. Sangkakala. Bayangin kalau saya megang tuh alat dari penciptaan dunia. Ini udah 100 tahun, ini udah 10.000 tahun, ini udah 1 juta tahun, udah bosen gue mainin dikit coba pencet, piu mau tiup, colek. Kalau manusia mah udah bosen, udah iseng gitu, ditiup lah, dikerjain lah, dimainin. Apalagi Pak Boy yang pegang Pak. Wah, kalau Pak Boy mah, langsung datengin rumah ikan playboy ya Bu, datengin rumah cewek-cewek cakep, kasih nggak anaknya saya nikahin, kalau nggak saya Kalau enggak setiupkan sangkakala. Udah jadi bahan ngancem itu dia. Ya. Betul. Tapi makhluk ini, malaikat ini nggak punya rasa emosi, makanya dia udah tugasnya A, B, udah kayak robot, kayak AI. Cuma ini aja, kalau kita mah udah ada emosi udah jadi bosen tuh emosi loh, males, jenuh, capek, segen, senang, sedih, emosi itu semua. Mereka nggak kenal itu, makanya nyantai aja. Pencet-pencet, tunggu, ya udah. Kalau belum ada perintah baru ya tahan aja. Jelas ya? Nah, ini yang jadi pembeda. Ya. Jadi, ketika kita coaching, begitu ketemu ada bahasa emosional, ada perasaan, kita harus cari tahu, kita harus gali. Seringkali penyebab CGP atau bahkan diri kita nggak bisa jalan benar karena kita emosional. Dan emosi itu kadang-kadang nggak kita sadari. Namanya stres. Saya kesel sendiri, Pak. Saya sedih sendiri, Pak. Saya jenuh, Pak. Stres dia. Ya. Nah, tuh. Ya. Tanyakan apa yang sekarang jadi diketahui, dipahami, disadari oleh dia, khususnya berhubungan dengan emosi dia, perasaan dia. Terus tanyakan dari perjalanan tadi, kesadaran itu, apa yang akan dilakukan ke depannya? Iya, ternyata saya sadar ya, saya tuh orangnya kalau udah males, saya susah geraknya. Sekarang saya sadar ya, ternyata kalau saya udah panik, saya kayak gini, Pak. Ternyata saya udah jenuh banget ya, Pak ya. Saya baru ngerti loh, Pak. Ini saya butuh relaksasi. Udah. Terus tanyakan apa yang kamu dapat dari percakapan ini. Mau dikasih tambahan nggak? Apaan tuh? Mau, Pak. Mau dong, Pak. Mau. Apaan? Kalau Budwi langsung mau. Kan ngikutin gaya Bapak. Wow. Nah, ntar kapan-kapan kalau saya ke Mataram, ya bikin acara ntar saya sharing, nggak pakai bayar. Siap. Ya, biar tiketnya yang bayar NTB Syariah. Asik. Jadi saya setahun 2 kali ke Mataram tuh buat NTB Syariah. Ya. Grupnya jangan dibubarkan, Pak. Nah, serah aja yang mau ngebubarin. Bentar, balik lagi. Ya, gini. Orang tuh cuma 2
Kalau dia lagi stres, maka harus dilemaskan, kendorkan, rilekskan. Tapi kalau dia lagi depresi, itu ya, itu jadi gini. Jadi kalau kita lihat ya, itu ada yang namanya emosinya sama masalahnya. Jadi gimana ngomongnya ya? Kok saya jadi lupa? Ada 2 spektrum. Jadi kalau dia energinya tinggi, emosinya positif, itu performance-nya, kinerjanya pasti bagus. Setuju? Kalau emosinya tinggi, energinya negatif, ya, emosinya tinggi, positif, energinya tinggi, itu pasti bagus. Tapi kalau emosinya negatif, energinya tinggi, itu pasti merusak. Setuju nggak? Orang stres itu emosinya tinggi, energinya tinggi, tapi emosinya negatif. Ada Contoh, orang Pak. yang, Contoh kan itu abstrak tadi, Pak. Kita biasa contoh kan ini. bodoh, saya ngomong dulu. Ya, tar dulu, saya lagi mau gambarin deh. Kalau digambarin enak. Ya. Nih. Jadi spektrumnya kayak gini. Ya. Ini emosi. Ya, ini energi. Sama dong. Ini emosi. Ini energi. Ya. Kalau yang emosinya positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Setuju ya? Setuju. Kok nggak kelihatan sih? Setuju. Ya. Kok nggak muncul? Mana tadi? Bosan, Pak. Annotate. Mana suaranya? Sebentar dulu. Oh. Ini spot, ini hapus. Oke, ini color. Itunya mana? Ini select, ya. Oh, nggak bisa. Oh, ini dia. Draw. Oke. Ya. Jadi kalau ini yang emosinya negatif, ya. Ketika dia emosi negatif, ini dia ketika berkinerja, ini orang berprestasi. Ya. Ini dia prestasinya bagus. Ya. Tapi kalau orang emosinya positif, ya, ininya negatif, dia orang lagi relax, santai. Setuju nggak? Emosinya positif, energinya nggak ada. Orang relax atau orang santai, setuju nggak? Ada lagi emosinya energinya tinggi, emosinya negatif, ini orang stres. Emosinya negatif, energinya negatif, ini orang depresi. Orang depresi itu orang di pojokan, diem, bengong. Kalau orang stres tuh marah-marah bawaannya. Setuju? Ini stres ya. Ini depresi. Ya, ketika orang lagi rileks, ya, sama orang, ya, sebenarnya nggak bisa orang stres dibawa jadi gini, nggak bisa. Semuanya ini harus dibawa ke sini dulu. Dari sini dibawa ke atas. Ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya langsung gitu, nggak bisa. Yang kayak gini langsung nggak bisa. Harus mutar dulu ke sini baru ke sini. Nah, kalau orang lagi stres itu boleh nggak dibawa nonton nonton musik yang heboh gitu atau gerak-gerak olahraga yang berat? Nggak boleh. Orang stres itu diajak jalan-jalan. Dibawa yang rileks-rileks biar dia tenang. Tapi kalau orang depresi, ya, itu justru kebalik. Ya, jadi ada namanya pumping, dipompa, ada namanya di relaxing. Kalau orang stres itu dibikin rileks. Ya, kalau orang yang depresi itu malah dipompa, dibikin semangat, diajak olahraga. Ya. Nah, di sini solusinya yang bagian ini orang bisa melakukan yang kita sebut dengan teks, ya. Orang bisa melakukan di bagian bawah ini ada yang namanya rekreasi. Betul?
Ada lagi relaksasi. Ya, rekreasi, relaksasi, bukan laktasi ya, laksasi. Terus apa lagi? Reinkarnasi. Reinkarnasi, mati dulu lu. Ya. Rekondisi. Rekondisi boleh. Ini rekondisi buat apa? Untuk mengkondisikan stabil lagi. Balik ke kondisi awal. Seperti awal. Ya, nah Seperti rekondisi semula. dua-duanya. Jadi kalau dia ternyata isunya adalah stres, ajak relaksasi. Ya, yang tenang-tenang. Sorry ya, orang stres nggak boleh belajar tasawuf. Yang ada ntar error. Ya, orang stres itu relaksasi, kasih yang tenang-tenang, lihat pemandangan yang bagus. Ya, tapi kalau orang yang depresi itu ajak olahraga, ajak gerak-gerak. Ya, orang udah jenuh, rekreasi. Biar dia bisa menciptakan hal yang baru, kasih suasana baru. Kalau fisik badannya sakit, ya, lalu mentalnya juga sakit, dua-duanya, maka rekondisi. Dia relaksasi, badan dikasih obat, lalu diajak pelan-pelan olahraga juga. Semuanya jalan ini. Setelah itu baru dia bisa capai kondisi yang maksimal. Nah, ini cukup ya. Mau print screen boleh, kalau enggak saya hapus. Hapus ya. Hapus ya. Oke, hapus. Twing. Nah, ketika kita melakukan yang namanya orang yang lagi stres, orang lagi banyak pikiran, perasaan, maka lakukan pendekatan tadi. Kalau dia lagi stres, ajak relaksasi. Kalau dia depresi, ajak dia olahraga. Kita pumping deh yang bergerak. Itu solusi-solusinya, hasil dari refleksi. Tipsnya ya, ketika ngomongin refleksi, beri banyak ruang hening. Maksudnya apa? Biarin dia mikir lama. Saya bingung ya Pak Ibun. Ini contoh ya. Saya bingung. Lama amat mikirnya. Ya emang kayak gitu. Kita harus sabar. Lalu pas dia ngomong, iya, saya gini. Udah gitu gini-gini lagi Pak. Dan kadang gini-gini. Sementara istri, anak saya, mereka gitu-gitu. Anda kalau dengerin gak sabar kan capek ya. Nah, Anda harus sabar di situ. Kasih ruang hening yang cukup, kasih dia bebas untuk ngomong, kasih dia nyaman. Ya. Oke, siapa yang terlatih untuk dengerin orang stres? Ada? Kelihatan. Ya. Ini Bu Dwi harus banyak nahan diri karena dia energinya kenceng, gede, bawaannya ngejer. Ya. Bu Erunisa malah orangnya tenang, suka dengerin dia. Dia kadang-kadang kurang ngejernya. Ya, Bu Juliatun lagi rusak HP-nya, makanya dia lagi jalan. Jadi Bu Emi, Bu Juliatun, Pak Made, KW Arsa nih sambil jalan-jalan. Ya. Kalau Bu Nurul ini saya nggak tahu, saya cuma Kalau Bu Minarni, Pak. Hah? Bu Minarni. Nggak usah dibahas. Ntar dia pengen tahu. Kasih tahu nggak ya? Dong, Pak. Saya lagi belajar menahan diri, Pak Ibun. Nah, makanya sering jalan sama Bu Minarni. Bu Minarni itu dulu kayak ibu, sekarang udah tenang dia. Ya, gimana Bu Minarni? Kalau Fitri gimana? Benar, Pak. Apa Bu Minarni? Betul, Pak, betul. Nah, tuh kan dengar kan? Jadi Bu Dwi belajar dari Bu Minarni. Dulu dia kayak ibu. Tapi Iya, sekarang pelaksanakan. udah mulai tenang dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir kalibrasi. Kalibrasi itu untuk ngecek kerjaan atau program atau aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi setiap 3 bulan harusnya kita melakukan kalibrasi, ya. Dilakukan untuk membicarakan kemajuan perkembangan, ya. Melakukan swanilai, nilai sendiri perkembangannya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup pintu dulu biar suaranya nggak masuk. Azan. Suaranya. Nah.
Ya, di Jakarta sedang azan. Ya, tapi karena sedang melakukan ini, ya saya jalankan. Ya, lanjut. Saat kita melakukan semua nilai terhadap suatu standar, kriteria, target, dan ukuran pencapaiannya. Saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar, kriteria, target, dan ukuran pencapaian. Jadi nanti Anda akan bandingin. Targetnya harusnya gimana Pak? Ya harusnya tercapai sekian. Udah tercapai belum? Belum. Kriterianya yang sukses apa Pak? Ya kriteria ketika anak-anak sudah pada begini. Anak-anak sudah begitu belum? Belum. Ya, standarnya harusnya kalau persiapan itu harus ada apa aja Pak? Form-form ini udah diisi. Udah diisi belum? Belum. Enak, kita punya ukuran. Ukuran itu tinggal dibandingkan aja. Nanti Anda akan belajar rubrik-rubrik kan. Nah, pada saat kalibrasi, pastikan kita juga dalam kondisi mental positif. Dalam artian apa? Kalau mental kita negatif, kita lagi bete sebel, bawaannya nge aja ntar. Jadi kurang siap untuk berpikir bersama. Yang ada nunjukin salahnya orang aja. Dan akibatnya kita nggak bisa mampu hadir sepenuhnya. Pikiran, badan, perasaan, satu tempat. Pastikan memiliki intensi yang benar. Kita ingin terkoneksi, bisa ngertiin dia, bukan mengkoreksi nyala-nyalain dia. Kita ingin memahami, bukan jadi orang yang sok tahu, ngasih tahu. Sotoy. Ya. Nah, di sini kita ini mau di screenshot enggak ya? Tumben nggak ada yang mau screenshot. Ya udahlah. Sudah. Oh, sudah cerdas. Ya, identifikasi rencana aksi. Mulai dengan minta coach menilai apa yang udah bagus. Lalu minta dia apa yang harus dikembangkan lagi dan sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Jadi apapun itu sebagai coaching sering-sering kita muji orang. Dan sering-sering kita menguatkan dia dengan ngomong kayak gini. Waduh, saya baru tahu. Wah, saya baru menyadari. Wah, saya benar-benar salut, saya akui. Ternyata ibu bagus di sini. Ternyata bapak kalau begini hebat ya. Ternyata bapak kalau begini mantap ya. Itu akan jadi penguatan buat dia. Itu akan membuat dia menyadari bahwa dianya bagus di sisi itu. Ya, dan penguatan ini penting sekali. Selalu tanggung jawab. Ya, tanya. Apa kesimpulan ibu? Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda di kemudian hari? Udah. Jadi sebenarnya percakapan itu tinggal ngikutin skrip ini aja. Ya, bagaimanapun ya, selain skrip yang ada tadi, yang saya kasih itu udah sangat membantu. Nah, kalau untuk kalibrasi selalu mulai dengan hal yang udah baik, lalu berikan penghargaan untuk hal yang sudah baik, gunakan hal yang sudah baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal yang belum sesuai target atau keinginan, dan berikan umpan balik secara spesifik dan positif. Nah, kita akan lakukan percakapan coaching. Ya, Anda akan dipasangkan dan masuk ke breakout room. Di dalam board lakukan salah satu dari 4 percakapan coaching, yaitu apa? Mau perencanaan, pemecahan masalah, kalibrasi maupun refleksi. Untuk latihan di sini saya lebih spesifik sukanya kalau Anda melakukan perencanaan dan refleksi. Refleksinya atas udah selama berapa minggu ini Anda ikut pembekalan dan selama Anda melakukan CGP kemarin. Jadi GP. Itu refleksinya. Kalau perencanaan ke depannya Anda mau ngapain? Ya, udah 15-20 menit lakukan percakapan, selesai itu kasih umpan balik. Apa yang udah baik, apa yang bisa dibuat lebih baik. Lalu bertukar peran, kamu yang jadi coach, aku yang jadi klien, ya. Udah. Nah, ini nih tahapannya, ya, melakukan percakapan untuk kalibrasi. Ini materinya bisa di-download ya, ada di LMS, ya. Ya, pertanyaan 1, bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri percakapan Bapak Ibu? Bagaimana yang udah dirasakan bagus? Bagaimana bagian mana yang perlu dikembangkan? Ya, lalu tanggapi jawaban sesuai jawaban dari CGP. Saya juga melihat kalau gini-gini Anda ternyata bagus gini udah baik dan saya melihat ini kayaknya perlu dikembangkan. Terakhir pertanyaan nomor 5, apa yang Anda pelajari dari percakapan ini? Apa yang bisa Anda ambil dari percakapan ini? Ya, sebenarnya kalau tanpa sadar ya ini sama dengan percakapan yang tentang ide solusi. Ada nggak teman ibu yang jago di sini? Apa yang bisa ambil dari dia? Pernah nggak googling? Apa yang bisa Anda ambil dari googling itu? Udah pernah baca buku belum? Apa yang Anda bisa ambil dari buku itu? Sama nggak polanya? Kalau setuju sama jempolnya. Sama kan? Gak ada yang beda. Ya Anda udah punya cetakannya. Kalau perencanaan juga gitu. Capaian apa yang ingin Anda kembangkan dalam 3 bulan ke depan? Apa ukurannya bahwa capaian tersebut tercapai? Apa yang dirasakan perlu dikembangkan dalam 3 bulan ini? Perlu dukungan dari siapa aja? Dukungannya seperti apa? Sama. Ya. Lalu latihan. Oke? Nah, Anda bisa lakukan yang tadi
ya perencanaan dan refleksi atau kalibrasi. Salah satu dua itu. Nah, tata cara latihan berpasangan berdua-berdua ya. Nanti setelah itu ganti. Setiap refleksi tanya gimana rasanya di coaching saya tadi. Apa rasanya ketika kamu yang mengcoaching? Apa yang berkesan? Apa yang dialami? Apa pembelajaran kamu selanjutnya? Bagian mana kamu perlu KDRT? Ya. Nah, KDRT yang perlu diperdalam bagian mana? Udah. Nanti kalau bertiga, ada juga latihannya sama. Ganti-gantian tapi bertiga. Yang satu jadi observer atau pengamat. Udah sama. Oke, kita akan latihan. Ya, ini udah lewat. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Jadi kita peta percakapan sampai jam 15 lewat 15. Ini udah jam 15 lewat 11. Sekarang Anda latihan percakapan sampai jam 6.15. Sampai jam 5 juga boleh. Karena jujur aja, saya butuh Anda latihan sebanyak mungkin. Siapa yang mau nanya? Apa tuh 2-0? Apa tuh Bu Nurul Ain? Saya nggak ngerti. Butuh latihan 20 kali. Kali kan, Pak? Oh iya. Kalau 20 kali pasti udah hafal. Pasti hafal. Ya. Oke, saya mau nanya dulu. Tadi pas latihan tanpa sadar, detik Anda latihan, Anda merasa lebih yang setelah berapa kali ngelakuin, Anda udah bisa lepas dari ini nggak kertas belum? Belum ya? Belum. Belum. Ya, ingat alurnya. Yang paling penting di bagian mana? Gali masalah itu identifikasi masalah dan identifikasi ide-ide untuk solusi. Latihan Anda 2 ya, perencanaan lalu refleksi atau perencanaan lalu kalibrasi. Karena Anda belum bikin program, mendingan refleksi aja. Ya, refleksi itu buat diri sendiri, kalibrasi itu buat kerjaan. Apa yang direfleksikan? Dari tanggal awal kita ikut pembekalan sampai sekarang, apa pembelajaran paling utama Anda dapatkan? Ya, gimana rasanya? Baca aja udah tuh contekannya. Oke? Ada yang mau nanya sebelum Anda masuk ke ruangan-ruangan? Nggak ada? Nanti Anda boleh rekam, kalau belum bisa rekam masuk ke ruangan utama, ya, yang tadi pertama sekali masuk, ya. Lalu minta agar Anda dimasukkan ke ruangan. Nah, sekarang pembagian timnya itu udah dibagi, tapi kalau mau lebih detail, ya, saya juga udah kasih tadi. Ya, sekarang latihan Anda itu adalah ya ini. Ya, latihan sore. Pak Aminuddin dengan Pak Lalu Salapuddin. Jadi yang Din ketemu Din. Ya, Pak Lalu. Siap. Ya. Lalu Dwi Supriya, Siap. Bu Dwi ketemu Bu Minarni. Ya. Biar Bu Dwi jadi tenang seperti Bu Minarni. Yang ketiga, Bu Emi ketemu Bu Nurul Aini. Pak Made Kawiarse ketemu Bu Yuniarti. Pak Nengah Boy, Mbak Juliatun dan Mbak Hairunisa ini satu ruangan. Ya. Kalau ternyata ada yang nggak hadir, langsung aja ke ruangan B13. Oi, B13 satu orang ikut saya aja deh, yang satu lagi di tempat saya kurang aktif karena dia ada kerjaan. Nah, itu boleh. Ya. Boleh dicatat ini teman-teman ruangannya. Sudah ya? Saya kirim Berarti aja Pak, ke grup. sedikit bertanya Pak. Boleh. Tadi kan sudah latihan 1, sekarang latihan 2. Kemudian ada 3 kali latihan ya Pak untuk hari ini. Hari ini cuma 1. Karena ini tanggal 23, besok tanggal 24. Bisa bagi? Oh iya ya. Siap, Ini siap. tanggal 24, Bu, alias Oh besok, iya. Pak. Ya. Itu Oh, tanggal 23. iya ya, siap. Cukup ya? Oke, Hari ini oke. latihan Oke, terakhir. oke, Pak. Dan saya lebih senang kalau Anda siap. latihannya sampai malam. Dan latihan malamnya sama suami di rumah atau sama istri di rumah. Ya, ayo saya disuruh latihan coaching. Ya, Bu, kita mau bahas apa? Gimana rencana kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak, terhadap Bapak setelah pensiun, terhadap karir Bapak, terhadap karir Ibu. Rencana kita pas nanti Lebaran. Rencana kita terhadap rumah ini, rencana kita bangun rumah, rencana kita ngumpang mulu sama mertua, gimana cara agar kita keluar dari rumah mertua. Banyak nggak topiknya? Ya, rencana kita biar bisa menikah lagi. Maksudnya ya, kita bantuin Pak Lalu untuk dapat jodoh baru, yaitu Pak Aminuddin bisa memperluas dan ekspansi. Gimana?
Maksudnya menikahkan Ya, anak kita, bukan Bapak Amin. menikah, anak Bapak nikahin. Insya Allah. Ya, Latihan 2 ini Masih boleh nyontek, Pak. Bu, selamat pelatihan dan setelah selesai pelatihan, kalau bisa selalu nyontek. Jadi boleh nyontek apa selalu nyontek? Boleh nyontek. Selalu nyontek, bukan boleh lagi. Oh, selalu nyontek, Selalu selalu. nyontek, mastiin ini checklist. Oh, udah bener, oh nggak ada yang lupa. Oh, benar. Ini nggak kelewatan. Jadi saya minta nggak boleh ada namanya ego, nggak boleh ada namanya gengsi. Kok nyontek sih nggak hafal? Emang kita zaman Arab, nggak alat tulisnya mahal. Semua harus menghafal. Zaman sekarang udah bisa nyontek, ngapain ngafalin? Ya lama-lama juga hafal kalau sering dipakai. Cukup jelas Bu Nurul? Oke. Sebelum saya nanya, sebelum Anda latihan saya mau nanya. Pak. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ya Bu, Fitri silakan. mau nanya Pak. Untuk yang sesi sore ini wajib direkam atau bagaimana? Ya rekam boleh, kalau bisa. Kalau ternyata Pak saya nggak bisa rekam, nggak usah rekam. Anda bikin Google Meet, oke? Lalu Anda rekam barang 5 detik sampai 10 detik, ya. Lalu rekamannya Anda upload ke server, ke LMS, ke sana tuh udah ada rekaman. Nggak akan ada yang ngecek. Yang kapan dicek? Besok. Yang ngecek siapa? Saya. Ini ajaran ini Pak jadi petunjuk ini. Ya, besok aja Anda ngerekam yang benar. Karena besok itu saya akan nilai Anda. Pada saat itu latihan yang benar. Nilai saya besok. Rekaman besok. Aksi nyata namanya. Di aksi nyata rekam yang benar. Kalau sekarang Anda rekam juga bodo amat. Saya nggak nilai kok. Itu cuma menggugurkan kewajiban. Kesana ada rekaman, taruh. Tapi nggak ada yang ngecek. Satu Indonesia nggak ada yang ngecek. Saya kasih tahu. Oke? Izin Pak, berarti aksi nyatanya kita dengan pasangan kita yang sekarang ya Pak? Enggak. Aksi nyata besok. Ada di jadwal tadi. Aksi nyata itu besok, bukan sekarang. Lalu aksi nyata Anda juga saya nggak minta Anda dengan pasangan yang ada besok. Sama siapa aja terserah. Yang penting Anda lagi coaching, rekam, saya lihat. Plus, saya akan lihat kemampuan Anda dalam meng-coaching. Ada lagi? Tidak, saya nanya sekarang. Setuju nggak Anda? Kalau Anda udah jago meng-coaching, maka percakapan pasti coaching pasti gampang. Setuju. Ya, agar bisa meng-coaching dengan baik, Anda harus punya pertanyaan-pertanyaan dan yang gampang itu tinggal baca. Tujuan Anda sekarang adalah membiasakan dengan pertanyaan itu. So, target saya Anda biasa aja dan bisa aja dulu. Baca aja udah. Baca aja nggak bisa keterlaluan. Yang Anda latih 3 ya. Nomor 1 baca. Nomor 2 apa? Apalagi. Yang ketiga, KDRT. Oke, nomor 1 apa? Apa nomor 1? Baca. Nomor 2? Baca lagi. Apalagi. Apalagi, Pak. Apalagi baca, apalagi. Sampai dia jawab itu aja. Udah cukup, Bu. Yang ketiga apa? KDRT. Jadi nanti kasih tahu ya suami di rumah, saya diajarkan untuk KDRT, ya. Tuh, Ibu Nurul aja seneng banget, saya akan KDRT kata dia. Tuh, dia menyukai KDRT, dia luar biasa. Ya, KDRT itu yang penting itu. K-nya apa? Kenali. D. Kenali. Dalami. Detailkan dan dalami. R. Rangkum. Rangkum lalu relasikan. Relasi. Ya. T. Tanyakan. Tanya selanjutnya apa? Apa T-nya? Tanya selanjutnya apa?
Ayo KDRT, singkatannya apa? Ini apa? K. KDRT. Kenali. Kenali, Apa yang dikenali? Dalami. Detailkan. penyebab, penyebab dan Penyebab masalah. penyebab dan akibat. Kata Oke. kunci. Kenali kata kunci. Ya, good. Mantap. Sekarang saya mau dengar. Ya, Ibu Khairunisa. Karena dia rajin nyatet. Gimana Bu, sesi Anda hari ini setelah belajar? Apa yang Anda dapatkan? Awalnya Anda mikir belajarnya kayak gimana, ternyata seperti apa? Coba saya mau dengar. Ya, awalnya sih saya rasa pembelajaran itu biasa-biasa saja seperti yang saya rasakan kemarin. Ternyata menyenangkan ya karena bapaknya gokil. Ya Allah, saya dibilang gokil. Oke. Yang lain, Pak Boy. Apa yang Anda dapat dari hari ini? Yang berbeda dari yang Anda pikir? Kayak konsep mengenai belajar dari konkret ke abstrak itu sangat luar biasa bagi saya. Selama ini saya tertampar itu Pak dengan kata-kata Bapak tadi. Saya itu kebanyakan lebih konsepnya yang kita paparkan ke anak-anak. Itu jarang sekali abstraknya gitu Pak. Iya. Oke, good. Iya, luar biasa Pak itu Pak. Oke, Pak Lalu, gimana? Apa yang Bapak dapatkan hari ini? Gaya-gaya fasilitasinya itu sangat dinamis dan responsif menurut saya dan bisa menyampaikan ruang ya pemikiran itu tidak dibatas-batasi itu. Jadi saya merasakan dari segi fasilitas itu gayanya, kedua penyajian materinya ini. Ya, penyajian materi saya melihat Bapak punya konsep sendiri. Walaupun sudah ada dari modul itu, tapi ada juga ini apa konsep yang memudahkan kita menerima begitu. Luar biasa. Ya, Oke, terima good. kasih. Ya, Bu Nurul, gimana Bu? Apa kesimpulan Sudah Ibu dari satu saya harian ini? sudah saya catat sebenarnya banyak Sekali Pak, tapi intinya eh di luar dugaan Pak. Kemarin saya sama Bu Dwi curhat kalau hari ke-10 kami sudah hampir down. Hari ini kami rasanya seperti dicas kembali. Ya, jadi ya siapa bilang bahwa pakai Zoom itu atau pakai Google Meet atau pakai online itu nggak bisa menyenangkan pembelajaran? Itu karena belum bisa aja bawa ini. Ya, saya harapkan saya kasih contoh banyak, Anda bisa tiru yang bisa ditiru. Ya, kalau bisa Anda gunakan dan Anda bisa bagikan cara seperti ini, ya pertama gaya saya informal kan, tapi bukan berarti nggak berisi kan? Yes. Berisi. Ya. Berisi Oke, banget. yang kedua Yes. juga jangan bikin kaku suasana. Perlu kadang-kadang kita menunjukkan diri kita pintar, tapi setiap orang punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Anda lebih ngerti di bidang kayak seperti Pak Lalu ini kan bahasanya keren banget gitu. Seperti Bu Juliani itu kan waduh cerdas sekali dia kalau Bu Juliani itu ngejawabnya cepat. Setiap orang punya kelebihan. Ya, dan itu kita bisa manfaatkan dan itu bisa kita ya itulah kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu berbeda. Adanya spesialisasi kelebihan akan memberikan hasil yang lebih bagus. Kalau semuanya sama doang nggak akan ada kemajuan dalam dunia ini. Ya, tapi dengan adanya spesialisasi kemajuan lebih bagus. Ya, saya harapkan ini bermanfaat. Sekarang target saya cuma satu, latihan biar terbiasa baca sehingga udah full. Yang kedua, apalagi ada lagi enggak, apalagi itu aja. Apalagi. RT. Siap. Saya udah bagikan ke Anda ruangan Anda mana aja. Kalau Anda mau sholat dulu atau Anda mau istirahat dulu boleh. Tapi kalau bisa masuk ke ruangan dulu, lalu kalau mau istirahat, tapi udah di ruangan. Karena ini buat laporan. Ya? Iya, masuk ruangan aja dulu. Masuk ruangan dulu, masuk kalau mau pergi mau istirahat tinggal janjian aja berdua. Iya. Bisa mungkin Anda latihannya masing-masing 2 kali. Jadi Oke. satu yang perencanaan, satu lagi kalibrasi refleksi. Ya, topiknya adalah apa yang mau Anda depan, hal. Yang kedua, apa yang refleksi apa atau kalibrasi apa yang udah kita lakukan kemarin. Ya, apa refleksi dan yang udah kita lakukan kemarin. Jadi buat pembelajaran ke depan. Cukup jelas? 2 topik setiap orang, 4 topik berempat. Cukup? Cukup. Kita ketemu lagi besok jam 7. Kalau jam 7 di sana jam berapa ya? Jam 8. Nah, jadi pas kan buat Anda?
Yang capek yang ngajar. Jam 7 udah siap-siap. Saya masih nganterin anak tuh, nganterin sekolah yang tadi tuh. Cak, selesai vlog sini ngajar. Kami masuk kelas, Pak Gub. Jam 7 orang masih nyantai. Hah, sudah, yuk kita masuk kelasnya yuk. Silakan. Ya, Pak Aminuddin, Pak Lalu itu di B9. Ya, breakout room cari. Pak Aminuddin B9. Kan saya tadi di B13, saya lihat jadwal itu, kenapa tidak ada Bapak? Pindah hari, pindah ruangan. Ke ruangan mana tuh pindahnya? Siapa ini Bu? Apa nih ngomong? Halo Bu Juliatun. Oh, Bu Juliatun di ruangan B13 tetap. Iya. Tadi B13 tuh di pilihannya nggak ada. Nggak ada, nggak nyari, bukan nggak ada. Ya. Nah, siapa lagi? Sampai ketemu besok, Pak Ibun. Ya, Bu Dwi di B10, Bu. B10. Ya. Khairunisa, Bu Minani. Binani B10, Khairunisa B13.